Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Kita baca surat Al-Fatihah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan teman-teman isi presensi dulu terlebih dahulu. Presensinya sudah bisa diakses belum? Sudah bisa, Bu. Oke. Ya, teman-teman mohon maaf tadi saya tidak bisa kuliah tepat pada waktunya. Dan terima kasih juga ya sudah bersedia kuliah malam-malam. Baik teman-teman, ini adalah pertemuan terakhir ya. Kita akan membahas topiknya tentang munakahat atau pernikahan. Ada yang mau nikah dalam waktu dekat-dekat ini? Iya, baik teman-teman, sebentar saya lepaskan dulu, kok nggak enak banget ini. Naufal, mana ini Naufal? Katanya mau nikah Naufal, kata siapa itu? Kamunya kali yang mau nikah, suka nuduh-nuduh orang ya. Mas Arya. Sorry, bentar, sorry. Nah, baik teman-teman, dalam berinteraksi ya, dalam hubungan persahabatan atau ya pergaulan antara laki-laki, perempuan, atau sesama jenis, itu ada prinsip yang harus kita laksanakan. Ya, prinsip tersebut yang pertama adalah godul basor, yang kedua adalah hifdul furuj. Pertama godul basor, yang kedua hifdul furuj. Nah, kedua prinsip ini disebutkan dalam surat An-Nur ayat 30 dan 31. Coba kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan, bilang tuh sama mukmin-mukmin, orang yang beriman laki-laki, ya yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka itu menahan pandangannya, bergodul basar, wa yahfadzu furujahum, dan juga menjaga kemaluannya. Nah, dzalika azkalahum innallaha khabirum bima yasnaun. Kemudian pada ayat 31-nya disebutkan waqul lil mu'minati, dan bilang juga tuh sama mukmin yang perempuan, orang-orang yang beriman yang dari kalangan perempuan. Ya min absarihimna, hendaklah mereka juga menahan pandangannya, wa yafadna furujahunna, dan juga untuk melindungi, untuk menjaga kemaluannya. Nah, jadi teman-teman, yang namanya kedua prinsip ini, godul basor dan hifdul furuj, itu harus sama-sama dimiliki oleh laki-laki dan perempuan, ya, dua-duanya. Lalu kemudian apa itu yang namanya godul basor? Nah,
Mungkin di antara kita sudah ada yang tahu ya godul basur itu apa, kayak gitu loh. Dan kadang-kadang godul basur ini disalahartikan, disalahpahami. Ada yang mengatakan godul basur itu artinya tidak memandang sama sekali lawan jenis, alias nunduk aja gitu kan. Nyunduk, kenapa kamu godul basur? Kenapa kamu nunduk terus? Saya ingin godul basur, begitu ngelihatnya ke tanah aja. Apakah demikian yang dimaksud godul basur? Ternyata tidak. Yang namanya godul basur itu artinya menjaga pola pikir kita. Kata melihat dalam bahasa Arab ada dua, ada ro'a dan ada basor ya. Kalau ro'a melihatnya dengan mata yang ini. Nah, kalau basor penglihatannya adanya di pikiran dan adanya di hati. Begitu. Jadi godul basor artinya memelihara pandangan kita, tapi bukan mata yang ini aja, melainkan pikiran dan hati. Maksudnya apa tuh? Nah, godul basor itu menunjukkan pola pikir alias kita itu memandang orang lain, baik lawan jenis ataupun sesama jenis, sebagai makhluk yang memiliki martabat harkat derajat kemanusiaan yang harus dihargai, bukan sebatas makhluk seksual. Begitu. Contohnya, kalau saya bilang Maria Ozawa atau Miyabi, apa yang pertama kali terlintas dalam pikiran kita? Ada yang kenal siapa itu? Cung yang kenal? Nggak ada yang ngaku. Nah, teman-teman, kalau seandainya, ya yang belum kenal ya, Maria Ozawa atau Miyabi itu mantan artis porno. Jadi dia artis di industri porno, kan industri video porno itu kalau di Jepang legal ya, pekerjaan yang legal begitu. Dan dia dulu adalah artisnya, tetapi sekarang dia sudah pensiun. Kalau pertama kali yang terbersit dalam benak kita saat kita mendengar kata Miyabi adalah pandangan dia tentang dia sedang petelanjang, kemudian dia sedang bermain porno aksi gitu kan. Nah, berarti kita itu belum godul basor. Tapi kalau kita memandang dia sebagai manusia yang harus dihargai, yang memiliki derajat kemanusiaan misalnya ya, atau misalnya dia memiliki kebermanfaatan bagi masyarakat lainnya, berarti kita sudah godul basor. Contoh aja kalian nih, para cowok-cowok, jujur aja, silahkan tuliskan di kolom chat. Kalian memandang saya nafsu enggak? Kalian, kalau melihat saya nafsu enggak? Gak ada yang mau ngaku. Nah, kalau kalian memandang saya adalah orang yang patut dihargai, dosen nih, berilmu ini harus dihargai, itu yang kalian lihat, berarti kalian sudah godul basar. Tetapi kalau kalian melihat saya sebagai makhluk seksual, berarti kalian belum godul basar. Nah, teman-teman tahu yang namanya catcalling? Yang suka di jalan itu loh. Nah, biasanya cewek-cewek gitu kan. Atau misalnya sweet-sweet gitu kan. Goda-godain di jalan. Manggil-manggil dengan panggilan-panggilan yang apa ya, tidak baik begitu ya. Atau misalnya cowok gitu kan. Godain kita dong. Nah, itu termasuk catcalling. Teman-teman, catcalling ini termasuk pelecehan loh ya. Pelecehan verbal. Itu kalau orang pelaku catcalling itu enggak godul basor. Kenapa? Karena mereka melihat cewek atau cowok yang sedang jalan itu sebagai makhluk seksual, bukan orang yang patut dihargai, bukan manusia yang memiliki derajat kemanusiaan. Begitu. Demikian juga misalnya saat seseorang memperlakukan seorang janda ya, biasanya kan janda itu suka digodain kan, janda muda tuh. Nah, kenapa mereka menggoda seperti itu? Karena beranggapan orang yang terbiasa biasanya dia memiliki kehidupan seksual nih dalam pernikahan, tiba-tiba suaminya nggak ada. Bagaimana nanti dia menjaga kebutuhan biologisnya, sementara dia itu janda, sehingga seringkali digoda-godain. Nah, orang yang seperti itu belum godul basor. Begitu. Karena kalau ada yang godul basor, mau janda, mau perawan, atau misalnya siapapun akan dipandang sebagai manusia yang memiliki derajat kemanusiaan. Begitu ya. Itu yang disebut sebagai godul basor. Kemudian yang kedua adalah hifdul furuj. Apa itu hifdul furuj? Memang secara bahasa artinya adalah menjaga kemaluan. Tapi maknanya lebih luas dari itu. Hifdul furuj artinya menjaga derajat kemanusiaan kita.
Jadi kalau ghadul basar, sikap kita terhadap orang lain, kalau hifdzul furuj, menjaga sikap orang terhadap diri kita. Kayak gitu. Ya, itu yang namanya hifdzul furuj, menjaga derajat kemartabatan manusia. Nah, teman-teman, yang namanya kebutuhan seksual itu adalah basic need, kebutuhan dasar manusia. Nggak apa-apa, wajar. Sama seperti halnya rasa lapar, rasa haus, kemudian rasa membutuhkan kasih sayang, rasa ingin keamanan, itu sama. Tidak usah dihilangkan, tidak usah ditolak juga, itu wajar. Boleh dipenuhi? Boleh. Tapi dalam pemenuhannya ada syarat-syaratnya, ada prinsip yang harus dipenuhi, yaitu dalam konteks halalan toyiban. Halal artinya dibolehkan secara agama dan toyib artinya baik. Begitu ya. Begitu, itu boleh dipenuhi. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan seksual adalah dengan pernikahan. Dengan pernikahan itulah kita bisa memenuhi kebutuhan biologis kita dan kita tetap menjaga derajat kemartabatan diri kita, derajat kemartabatan manusia kita. Nah, teman-teman mungkin ya kadangkala kayak gitu ya, beberapa di antara teman kita mengatakan begini, saya ini kan misalnya ya orang misalnya dengan orientasi seksual tertentu begitu ya, atau misalnya dengan apa itu namanya kalau ini tuh fetis gitu ya, fetis tertentu terhadap ya hubungan seksual lah gitu ya. Mungkin berpikir begini, eh, ini kan kebutuhan kayak gitu kan, misalnya ya kebutuhan kayak gitu, tetapi kok masa sih kalau dilarang, contohnya aja ya, contohnya ada nih seorang perempuan yang dia itu seorang lesbian gitu ya, menyukai perempuan juga, lalu bagaimana saya harus memenuhi kebutuhan seksual saya dengan alasan seperti ini kan, Tuhan itu maha menyayangi ini gitu kan kepada makhluknya gitu kan, masa sih saya tidak memiliki apa hak untuk memenuhi kebutuhan seksual saya berhubungan dengan perempuan yang lain. Apakah itu diperbolehkan atau tidak? Nah, asosiasinya sama dengan seperti ini, teman-teman. Misalnya ada seorang bayi, gitu kan, dia lahir dalam kondisi kesehatan fisik yang kurang. Contohnya saja mungkin dia itu punya penyakit jantung ya, penyakit jantung bawaan, kayak gitu loh. Dia punya rasa lapar kan? Punya. Dia punya rasa haus? Punya. Tapi misalnya saat dia menginginkan makanan yang tinggi kolesterol yang memicu tekanan darah jadi cepat begitu, apakah dia boleh memakan itu? Kan itu kan rasa lapar kan dimiliki oleh setiap manusia kayak gitu. Nah, justru disinilah ada batasan-batasan yang harus kita jaga. Boleh kita memenuhi kebutuhan dasar kita, tetapi harus dalam konteks halalan toyiban itu. Halal diperbolehkan secara agama, yang kedua toyib adalah dalam konteks kebaikan. Toyib di sini satu jelas ya, aman, kayak gitu loh, safe gitu loh, tidak membahayakan dan proporsionalitasnya ada, begitu. Kenapa saya tanya coba teman-teman, kenapa berzina itu dilarang dalam agama? Kenapa? Silakan, ada yang mau jawab, nggak usah merasa salah ya. Mengeluarkan pendapat itu adalah salah satu jenis kebebasan yang dijunjung oleh agama dan oleh negara. Kenapa berzina itu dilarang dalam agama? Gak mau ada yang berpendapat nih? Oke teman-teman, karena yang namanya berzina itu tidak sesuai dengan derajat kemanusiaan. Contoh ya, manusia itu unggul nggak sih dari hewan? Unggul ya, manusia punya akal yang lebih baik daripada hewan. Kalau hewan mau kawin, apakah mereka nikah dulu? Mereka punya komitmen enggak seumur hidup mereka? Enggak kan? Enggak gitu kan? Apakah mereka setelah kawin, mereka akan si jantannya itu akan menjaga istrinya, menjaga anaknya, mendidiknya dengan baik? Tentu saja tidak kan? Tidak. Nah, kalau seandainya manusia tetap menjalankan perzinaan, ada komitmen tidak? Mungkin kalau komitmen terhadap manusia itu sendiri ada ya, tetapi komitmen kita kepada Allah ada nggak? Tidak ada. Begitu. Jadi saat seseorang berzina, nah itu berarti dia itu tidak dapat menjaga derajat kemartabatan. Dia menyamakan dirinya seperti halnya hewan yang tidak memiliki akal yang sempurna. Begitu. Kenapa itu perzinahan itu dilarang? Dan selain misalnya teman-teman kalau ingat ya ada maqasidus syariat, 5 tujuan utama hukum Islam,
itu sangat bertentangan sekali dengan hifdzun nasal atau menjaga keturunan. Dan perzinahan juga itu merusak diri yang sangat berhubungan dengan hifdzun nafsi atau menjaga diri begitu. Oke, kita lanjut ya. Teman-teman paham dua prinsip ini? Hifdu apa? Hifdzun nafsi lagi. Godul basor sama hifdzul furuj, paham artinya? Paham nggak? Nggak ada yang mau jawab? Apa saya kuliahnya ditinggal? Oke, paham. Ya, nanti kalau teman-teman mau menikah, cari pasangan, carilah yang godul basor dan hifdul furuj. Karena orang yang seperti itu dijamin dia akan setia. Dia tidak akan selingkuh. Gitu. Karena dia mampu menjaga pola pikirnya sendiri dan dia juga mampu menjaga kehormatan dirinya sendiri. Dijamin tidak akan selingkuh dan tidak akan suka jajan-jajan di luar. Dijamin. Tetapi saat kita mengharapkan pasangan kita itu adalah orang yang soleh, yang baik, jangan lupa jaga diri kita juga supaya soleh. Karena dalam pernikahan ada prinsip yang namanya kufu, sekufu, sederajat. Kita akan mendapatkan hanya orang-orang yang sesuai dengan diri kita. Begitu, itu sekufu, namanya sederajat. Nah, oke teman-teman, kemudian kita berlanjut ya, apa sih sebenarnya pernikahan? Nah, ada banyak definisi tentang pernikahan, tapi yang paling saya ambil ya, yang paling saya setujui adalah perserikatan atau perkongsian, musyarakah antara laki-laki dan perempuan. Untuk apa? Untuk mencapai ridho Allah. Jadi sampai detik ini saya masih percaya bahwa pernikahan itu harus dilaksanakan antara laki-laki dan perempuan. Tidak boleh oleh sesama jenis. Ketika yang sesama jenis menikah itu melanggar fitrah, melanggar dasar-dasar kemanusiaan, dan saat melakukan itu pasti akan ada konsekuensinya. Kayak gitu ya, akan ada konsekuensi beratnya yang Allah berikan. Nah, musyarakah itu apa sih? Musyarakah itu dua belah pihak nih, keduanya sama-sama punya modal, kemudian dari modal tersebut diusahakan ya oleh keduanya loh ya, bukan oleh salah satu pihak aja, dan dari usaha tersebut dinikmati bersama. Nah, itu yang disebut sebagai pernikahan. Jadi tidak ada salah satunya yang lebih berat daripada pihak yang lain. Kayak gitu, yang satu kerja keras banget, yang satu ya leha-leha, tidak bekerja keras. Tidak bisa, dalam pernikahan itu harus kedua belah pihak itu sama-sama berkontribusi dan sama-sama juga menikmati. Tidak boleh yang satunya bahagia sementara yang lainnya sengsara, itu tidak boleh. Nah, oleh karena itu semakin membawa kebaikan, pernikahan tersebut itu semakin baik. Gitu. Jadi misalnya dengan adanya pernikahan nih, kedua belah pihak ini baik laki-laki ataupun perempuannya sama-sama menjadi lebih bahagia, sama-sama lebih mudah untuk menggapai cita-cita dan hidupnya juga lebih tentram dibandingkan dengan dia sendirian, kayak gitu. Itu adalah pernikahan yang sangat baik sekali. Begitu. Nah, oleh karena itu sebetulnya ya teman-teman ya, kewajiban untuk saling mendidik dan melindungi bukan hanya kewajiban salah satu pihak saja, tetapi kewajiban kedua belah pihak. Suami wajib mendidik istrinya, istri juga wajib mendidik suaminya. Kalau ada anak, berarti anak tersebut itu wajib dididik oleh keduanya, bukan oleh salah satunya saja. Begitu ya. Ekonomi, berarti tanggung jawabnya siapa teman-teman? Suami, istri, atau bersama? Bersama, Bu. Bersama. Pada hakikatnya, ekonomi itu adalah kewajiban bersama. Hanya saja nanti siapa yang akan bekerja kayak gitu ya, itu harus didiskusikan. Nah, kalau seandainya si suami yang berkesempatan untuk kerja untuk mendapatkan penghasilan lebih besar daripada istrinya, ya mungkin suaminya yang kerja. Tapi kalau sebaliknya istrinya nih yang memiliki kesempatan yang lebih besar, ya berarti istrinya. Tapi ternyata dua-duanya nih punya kesempatan, ya dua-duanya silahkan. Itu bisa dibicarakan dan bisa deal-dealan di dalam rumah tangga.
Nah, pernikahan itu sebetulnya teman-teman sangat kompleks ya, sangat kompleks sekali. Jadi pernikahan itu bukan hanya sekedar menghalalkan hubungan seksual. Hubungan seksual adalah bagian dari pernikahan, tetapi bukan itu satu-satunya. Pernikahan lebih luas dari itu. Kerjasama, hidup bareng, untuk apa? Untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat, kayak gitu loh. Itu, untuk mencapai cita-cita bersama, kayak gitu ya, untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Nah, itulah yang disebut dengan pernikahan. Begitu. Hukum nikah, Cung yang wajib. Ayo, angkat tangannya. Cung yang bilang kalau hukum nikah itu wajib. Cung yang sunnah, yang mubah, yang makruh, yang haram. Cung. Gak ada yang mau ngaku biasanya. Oke. Nah, teman-teman, kalau hukum pernikahan itu, hukum asalnya adalah mubah. Boleh. Ini hukum asal loh ya. Hukum asal pernikahan itu adalah boleh. Tidak ada ulama yang mengatakan bahwa hukum asal pernikahan adalah wajib. Enggak ada. Yang membilang wajib hanya tetangga dan keluarga besar. Kayak gitu. Jadi para ulama sepakat. Yang namanya hukum asal pernikahan adalah mubah. Boleh. Tapi hukum ini bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi makruh, atau haram sekalipun. Begitu. Wajib. Pernikahan yang wajib bagaimana nih? Nah, pernikahan yang wajib ini saat seseorang dia itu sudah mampu. Mampu ya, mampu di sini itu bukan hanya dari segi ekonomi tapi fisiknya, mentalnya, kemudian apa namanya, pendidikannya, ekonominya, pokoknya sudah oke lah, kayak gitu, sudah oke, sudah pantas, dan dia juga butuh dengan pernikahan. Butuhnya bisa jadi karena hal seksual atau yang lainnya. Kalau butuh secara seksual jelas ya, berarti dia kalau tanpa ada pernikahan dia rawan berzina kayak gitu loh. Maka dia itu wajib menikah. Kalau memang sudah mampu kayak gitu ya. Atau misalnya kebutuhan yang lain. Contoh nih ada seorang perempuan misalnya, dia itu seorang yatim piatu, kemudian sebatang kara, tidak ada saudaranya, tidak ada apa-apanya, dan dia memiliki kerentanan mentalitas. Sehingga dia itu harus selalu ditemani oleh orang lain dalam kehidupannya. Dan ternyata kebetulan dia itu nyaman dengan seorang laki-laki misalnya ya gitu. Nah, dia kan berarti betul-betul butuh nih, butuh ditemani nih oleh temannya yang laki-laki tersebut. Nah, bagi dia pernikahan itu wajib. Tentu saja saat kondisi dia sudah mapan ya secara fisik. Pernikahan butuh fisik? Butuh. Makanya ada batas usia minimal pernikahan. Kalau di Indonesia sekarang perempuan 18 tahun ya, 18 tahun itu boleh nikah, tapi di bawah itu masih terkategori anak di bawah umur, begitu. Misalnya ada anak 14 tahun nikah kemudian hamil, nah itu sangat rentan sekali kalau melahirkan komplikasi begitu, membahayakan bagi bayi dan juga bagi ibunya. Nah, oleh karena itu pernikahan juga butuh kesiapan fisik, kesiapan mental, jelas. Bayangkan kita hidup dengan orang yang sama, 24 jam loh ya. Dan itu tuh orang lain ya yang tidak lahir bersama kita dan tidak ngurus kita sejak kecil dan pasti berbeda dengan kita. Bayangkan, pasti akan banyak sekali permasalahan. Nah, untuk menangani konflik ini dibutuhkan mentalitas, dibutuhkan skill komunikasi. Jadi sebenarnya ya kalau seseorang dia sudah mampu ya secara ekonomi, secara mental, kemudian dia butuh, oke itu sifatnya nikah itu wajib bagi dia. Tapi kalau seseorang dia sudah mapan, sudah cukup, sudah siap untuk menikah, tapi dia belum butuh dengan pernikahan. Itu hukumnya sunnah. Contohnya ada nih gitu ya, mas-mas, mbak-mbak di sini. Dia penghasilannya udah oke, usianya juga ya sudah oke juga, mentalitasnya udah oke, spiritualitasnya juga oke. Tapi dia masih dapat menjaga kehormatan dirinya. Dia tidak berzina, dia juga bisa menjaga keamanan dirinya. Nah, bagi dia nikah itu sifatnya sunnah. Kayak gitu. Tapi bisa jadi makruh. Makruh ini kebalikan dari sunnah. Kalau seseorang betul-betul butuh dengan pernikahan, tapi dia belum sanggup.
Belum sanggupnya bisa jadi karena usianya belum oke, belum mencapai batas usia ya, atau misalnya belum mapan, ya belum punya penghasilan lah yang cukup kayak gitu. Itu bisa jadi makruh bagi dia. Contohnya, ada anak ya usia 13 tahun lah misalnya atau 14 tahun. Dia terpapar pornografi. Kemudian dia itu karena adanya terpaparan pornografi, jadi kan adanya stimulus untuk kebutuhan biologisnya sangat besar sekali sehingga dia tidak bisa mengendalikan kayak gitu loh. Berarti kan dia butuh kan dengan hubungan seksual yang halal kan butuh. Tapi anak 14 tahun secara fisik sudah mapan belum? Belum. Secara mentalitas belum. Secara ekonomi belum. Nah, kalau dia menikah di usia segitu itu hukumnya makruh. Dia butuh tapi dia tidak siap dengan pernikahan. Itu hukumnya makruh. Bagaimana kalau pernikahan yang haram? Pernikahan yang haram itu ada berbagai macam. Salah satunya kalau pernikahan tersebut itu ditujukan untuk kezaliman. Saya mau nikahi kamu nih. Nah, nanti kamu kalau udah nikah, saya KDRT-in. Atau kamu nanti kalau udah nikah, saya jual. Itu kan sebuah kezaliman. Itu tidak boleh. Atau ada suatu hal yang memang di apa disembunyikan ya, dan itu memang menyakiti begitu loh. Menyakiti pasangan itu bisa jadi haram. Begitu contohnya nih, ada misalnya seorang perempuan, kemudian dia itu punya penyakit menular seksual ya. Contohnya hepatitis B lah ya, hepatitis B atau sifilis begitu. Dan dia tidak bilang apapun terhadap pasangannya. Kemudian nikahlah, kemudian pasangannya tersebut itu terinfeksi, itu menzalimi kan dan tidak jujur dengan kondisi dirinya. Maka pernikahan tersebut itu hukumnya haram. Beda ceritanya kalau misalnya dia itu bilang ke pasangannya, saya kondisinya sakit begini, kamu siap enggak? Dan pasangannya bisa menerima. Itu maka hukumnya tidak haram lagi. Begitu. Itu bisa naik lah, bisa ke makruh atau ke yang lainnya kayak gitu ya. Ke hukumnya bisa menaik tidak haram lagi. Teman-teman bisa membedakan hukum-hukum pernikahan ini? Bisa, Ibu. Oke, kita lanjut. Rukun nikah nih. Apa aja? Mahar. Mahar masuk rukun nikah enggak? Kok enggak ada mahar ya? Enggak ada. Resepsi mewah ada di rukun nikah enggak? Nggak ada, tapi kadangkala resepsi mewah itu menjadi halangan yang paling utama dalam pernikahan. Kalau mahar itu sifatnya syarat sah. Nikah tanpa mahar tidak sah hukumnya. Kayak gitu, tapi mahar juga tidak termasuk rukun. Yang termasuk rukun hanya mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, ya khususnya ini di mazhab Syafi'i wali itu menjadi sangat wajib sekali, kemudian ijab kabul dan 2 orang saksi, minimal 2 orang. Walimah atau resepsi hukumnya wajib. Tapi resepsi tersebut itu tidak usah yang mewah-mewah. Yang penting ada. Tujuannya apa? Untuk mensiarkan, untuk apa? Menyiarkan ya, untuk menginformasikan bahwa nih 2 orang ini udah pada nikah nih. Jadi kalau hidup bersama jangan dianggap berzina lagi, jangan dianggap apa ya kalau mereka pergi bersama kayak gitu ya, jangan menjadi fitnah lagi lah kayak gitu loh. Mereka sudah nikah. Nah, itu tujuan dari walimah atau resepsi. Walimah itu wajib harus ada. Yang kedua tujuannya adalah rasa syukur ya. Rasa syukur karena sudah menikah, maka itu dengan walimah. Tetapi tidak usah mewah-mewahan, seadanya sesuai dengan kemampuan kita. Siapa sih yang nggak ingin ya kita punya resepsi yang mewah kayak gitu. Tetapi coba kita lihat kemampuan diri kita sendiri, kemampuan pasangan, kemampuan keluarga kita sendiri juga. Jangan sampai nanti setelah adanya walimah ya atau resepsi mewah-mewahan, kita punya hutang yang sangat banyak sekali kayak gitu. Kalau saya sih lebih milih kayak gini ya, kalau punya uang kayak gitu lebih baik gunakan itu untuk modal rumah tangga. Bukankah rumah tangga itu perlu modal? Butuh rumah ya? Butuh kendaraan? Iya. Butuh peralatan? Iya. Begitu. Kalaupun misalnya langsung dikaruniai anak, itu biaya.
biaya kehamilan, ada biayanya kan, biaya pemeriksaan kesehatan, biaya peralatannya, kemudian melahirkan, ada biaya persalinan, ada biaya akikah, kemudian biaya popok, biaya susu, dan seterusnya. Besar sekali tuh teman-teman. Jadi kalau saya milih 1 juta, 2 juta lebih baik disimpan, ditabung. Bukankah pernikahan itu kan lebih baik kita itu terpisah dengan orang tua, rumahnya terpisah juga dengan mertua, kecuali kalau ada hal-hal yang memang di luar kebiasaan lah, maksudnya misalnya orang tua kita atau mertua kita dalam kondisi yang sakit apa gitu dan mengharuskan kita bersama, yaitu tidak masalah. Tetapi kalau masih baik-baik saja, lebih baik kita hidup sendiri dulu, belajar mandiri dulu begitu. Kemudian saya mau tanya teman-teman nih, mahar. Kalau memberikan mahar, ya kan mahar itu boleh barang, boleh jasa, ya boleh. Yang penting berharga, ada nilainya, kayak gitu. Boleh nggak kita memberikan mahar itu berupa Al-Quran, mushaf? Al-Quran cetak nih, gitu kan, atau Al-Quran digital. Saya berikan mahar, boleh nggak? Cung yang boleh, cung yang nggak boleh. Seperti biasa nggak? Oh ada nih, ada yang nggak boleh katanya. Boleh, Mas Ade, pilih boleh nggak boleh tadi? Mungkin nggak boleh, Bu. Nggak boleh. Alasannya kira-kira kenapa? Kan tadi itu bentuknya digital gitu ya, Bu. Kalau menurut saya itu kayak mahar itu harus dalam berbentuk uang atau ya berbentuk fisik gitu. Mungkin Oh, seperti ada itu. fisiknya. Oke, thank you ya. Makasih ya atas jawabannya. Ini Mas Arya katanya boleh. Apa kira-kira alasannya boleh? Mas Arya, apa kenapa boleh? Oh, masih ngetik. Oke, nggak apa-apa. Nah, teman-teman, pada hakikatnya, kan mahar itu harus yang berharga ya. Harus yang berharga. Boleh berupa barang, boleh berupa jasa. Al-Quran berharga nggak? Berharga ya? Berharga. Tetapi, Al-Quran itu kan wahyu kan? Kalamullah loh ya. Berarti sangat-sangat amat berharga banget. Sangat berharga banget kayak gitu loh. Oleh karena itu, sebetulnya saat seseorang memberikan mahar Al-Quran, mushaf, baik cetak ataupun digital, itu bukan Al-Qurannya yang dianggap sebagai mahar. Tapi pengajaran terhadap Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sangat luar biasa sekali. Harganya tak ternilai. Itu kalamullah loh ya, kayak gitu kan. Jadi para ulama itu mengatakan, kalau seseorang memberikan mahar Al-Quran, ya itu artinya bukan Al-Quran yang dimaharkan, tetapi jasa untuk mengajarkannya. Boleh banget tahu. Cuman masalahnya sanggup atau enggak. Kalau misalnya nih, contoh ya, siapa nih Mbak Risa misalnya dikasih mahar Al-Quran oleh suaminya. Nah, berarti suaminya tersebut itu wajib mengajarkan dari surat Al-Fatihah sampai Anas, makna Al-Quran. Boleh, cuman sanggup atau enggak. Kalau enggak, berarti kita pilih mahar yang lain. Beda ceritanya dengan hafalan Al-Quran atau bacaan Al-Quran. Itu terkategorinya sebagai jasa. Jasa menghafal, jasa membaca. Begitu. Jadi hati-hati ya teman-teman. Begitu. Dan kalau para sahabat ya zaman dulu, ya mahar itu saking wajibnya gitu ya. Bisa dengan barang-barang yang sepele dan sederhana. Cincin besi. Kalian tuh suka pakai cincin bohong-bohongan gitu ya. Cincin dari apalah kayak gitu. Nah, yang harganya 10 ribuan gitu ya. Itu mungkin para sahabat itu memberikan mahar itu ya cincin yang mungkin lebih rendah kualitasnya dari itu. Atau ada juga sahabat yang memberikan mahar itu berupa sandal jepit kayak gitu. Tapi boleh nggak seorang perempuan meminta mahar yang tinggi? Misalnya saya minta mahar 1 miliar, boleh. Itu hak perempuan. Boleh banget.
Kayak gitu ya. Jadi mahar itu bukan sebagai pembeli, tetapi sebagai penghargaan terhadap istri kita, kayak gitu ya, terhadap pasangan kita. Cuman jangan lupa teman-teman, saat mematok harga mahar, kita perhatikan kemampuan pasangan kita juga. Jangan sampai itu menyulitkan. Kayak gitu. Oke gitu ya. Wali ini kalau di mazhab Syafi'i wajib ya teman-teman ya, wajib jadi dari ayah ataupun dari turunan keluarga ayah lah ya, bisa Pak D, Pak Le, kemudian bisa juga saudara laki-laki kita, kakak adik atau yang laki-laki lah, tentu saja yang sudah balik itu boleh menjadi wali. Begitu. Dan kalau misalnya wali keluarga tidak bisa, kita bisa memakai wali hakim atau pemerintah. Di sini biasanya diwakilkan oleh KUA. Begitu. Kemudian saksi, ya ini juga harus ada. Oke, sekarang tujuan pernikahan nih. Kalian kan suka ke nikahan kan ya? Ada sakinah, mawaddah, rohmah. Apa sih artinya itu? Nah, sakinah ini artinya adalah tentram. Tentram, kita merasa tentram, merasa nyaman, kita merasa harus mempertahankan pernikahan karena kita merasa terjamin. Kayak gitu loh, itu yang disebut sebagai sakinah. Alasan sakinah ini ada banyak. Ada kalanya kita nikah karena fisik, ya kan? Kalian kan punya pacar toh, kalau yang punya ya, kalau yang enggak berarti. Nah, kalau yang punya, ada alasan kan kenapa kita memilih pacar kita. Kenapa kita memilih pasangan kita? Pasti ada alasannya. Misalnya, oh good looking tuh gitu ya. Good looking, atau misalnya pinter, kaya raya, gitu, keren, dan sebagainya. Ada alasannya. Itulah yang menjadi alasan kesakinahan dalam rumah tangga. Alasan ketentraman. Kita merasa aman dengan pernikahan ini. Nah, itu yang disebut dengan sakinah. Boleh apapun alasannya. Nah, tapi teman-teman dari alasan-alasan tersebut itu ada yang sifatnya kuat dan ada yang sifatnya mudah hancur kayak gitu loh, rentan hancurnya. Contohnya kalau kita menikah karena fisik ya, karena fisik. Suatu saat fisik bisa hilang nggak? Bisa jadi tua. Oh, nanti ada skincare gitu kan. Tapi bagaimana kalau pasangan kita kecelakaan yang menyebabkan cacat fisik? Mungkin kesakinahan kita itu nanti bisa hilang juga kayak gitu. Nah, kemudian misalnya karena kita alasan ekonomi nih, saya menikahi siapa ya? Rafathar kayak gitu kan, karena kaya raya. Tapi kaya raya mungkin aja suatu saat itu bangkrut. Atau misalnya saya mau menikah dengan siapa? Kaisang, nah, keluarganya keluarga terpandang kayak gitu kan. Nah, boleh itu akan menyebabkan kita sakinah juga. Kita memilih alasan tersebut, tapi ya soal sosial, soal keluarga itu bisa hilang juga. Yang paling kuat di antara alasan-alasan ini adalah alasan agama. Alasan moral dan spiritualitas. Saat kita memilih pasangan kita karena akhlaknya, karena sikapnya itu relatif lebih aman, lebih kuat. Karena kan yang namanya akhlak, yang namanya agama itu lebih lebih ada dalam diri kita kayak gitu loh. Misalnya seseorang yang itu betul-betul tanggung jawab terhadap hidupnya, betul-betul bertanggung jawab banget. Nah, tanggung jawab itu kan relatif lebih ada ya. Mau misalnya dia kondisi fisiknya gimana, itu pasti ada terus begitu. Jadi silakan nanti teman-teman mau memilih alasan sakinah yang mana nih yang membuat nanti kita kira-kira pernikahan kita itu akan selalu sakinah. Kita merasa aman, tentram dengan pernikahan tersebut. Nah, alasannya mau yang mana? Silahkan teman-teman bisa pilih sendiri. Yang kedua, tujuan pernikahan itu adalah mawaddah. Apa itu mawaddah? Kita saat menyukai pasangan kita, menikahi pasangan kita, ada kepuasan dalam diri kita? Ada. Rasa cinta, rasa suka yang kita yang manfaatnya kita alami sendiri untuk diri kita itu yang disebut sebagai mawaddah. Begitu. Saya nih, gitu kan, menyayangi suami saya dan saya menikahi suami saya, kemudian saya bahagia dengan pernikahan tersebut, itu yang disebut sebagai mawaddah. Rasa cinta saya terhadap suami kemudian membuat saya menjadi bahagia, itu yang disebut sebagai mawaddah. Tapi rohmah, kebahagiaan tersebut bukan hanya membahagiakan diri saya tetapi juga pasangan saya, itu yang disebut sebagai rohmah. Kayak gitu.
Misalnya nih, dengan adanya pernikahan, ternyata yang bahagia itu bukan diri saya saja, tetapi pasangan saya juga jauh-jauh lebih bahagia dibandingkan dengan saat dia single, maka itu pernikahan tersebut tujuan rohmahnya sudah tercapai. Kayak gitu ya. Jadi sekarang tahu apa artinya sakinah, mawadah, dan rohmah. Sehingga kita saat datang ke pernikahan, kemudian kita ngedoain sama wa ya, sama ra ya, gitu. Kita tahu artinya. Kemudian ini ada 5 pilar penyangga pernikahan. Yang pertama adalah misakon golizo. Apa itu misakon golizo? Ini adalah janji yang kokoh, janji yang kita buat dengan Allah. Kapan? Pada saat ijab kabul. Teman-teman pernah lihat pernikahan? Ijab kabul itu simpel banget kan? Kata bapaknya, saya nikahkan kamu dengan anak saya, namanya siapa, gitu kan, dengan mas kawin apa, kemudian kata si suami, saya terima nikahnya. Siapa? Dengan mas kawin apa? Udah gitu doang, semenit jadi, gitu loh. Mudah banget kan? Mudah, tapi teman-teman kalimat 1 menit itu yang sangat simpel itu berat banget. Karena itu adalah janji yang kita buat kepada Allah. Janji itu tidak boleh diingkari kan? Tidak boleh. Artinya setelah kita menikah, saya berjanji kepadamu ya Allah, saya akan membawa diri saya akan membawa pasangan saya akan membawa keluarga saya dan menjamin kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Saya akan menjamin kesehatan jasmaniah dan rohaninya. Saya akan berperilaku dengan baik, gitu kan. Saya akan memperlakukan diri saya, diri pasangan saya secara baik. Saya akan mendidik diri saya dan diri pasangan saya dengan baik. Memikul tanggung jawab hanya dengan kalimat ijab kabul. Yang simpel itu, yang cuman semenit 2 menit rampung. Itu janjinya berat banget sama Allah. Nah, meskipun yang mengucapkan itu adalah suami, laki-laki, tapi sebetulnya pada hakikatnya istri juga berjanji kepada Allah. Setelah adanya pernikahan ini, saya berjanji saya akan memperlakukan diri saya dan suami saya, keluarga saya dengan baik. Saya akan menjaga kehormatan saya dan keluarga saya dengan baik. Saya akan menjamin kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Saya akan menjamin pendidikannya. Saya akan menjamin kehidupan ekonominya dan seterusnya. Itu adalah janji yang dibuat kita kepada Allah. Orang yang memahami misakon golizo dalam pernikahan, insya Allah tidak akan bermain-main dalam pernikahannya. Nggak akan. Karena janji gitu loh yang dia buat kepada Allah. Janji saat dengan manusia aja ya, kemudian kita beringkar pada janji itu ada kifaratnya. Kifaratnya. Apalagi ini kepada Allah. Jadi betul-betul misakon goliza harus kita pahami betul. Yang kedua, pilarnya adalah zawaj. Zawaj ini adalah prinsip berpasang-pasangan, saling-salingan, kayak gitu loh. Saling, kalau yang satu bekerja nyari duit loh ya, gitu kan, nyari duit. Berarti yang satunya lagi harus punya kontribusi. Ngerjain pekerjaan domestik, ngerjain pekerjaan rumah. Kalau dua-duanya kerja, berarti pekerjaan domestik dikerjakan bersama. Kalau misalnya sepakat nih nggak dikerjain bersama, ya udah kayak gitu kan, manggil rewang asisten rumah tangga, ya berarti nanti itu tanggung jawab bersama juga. Jangan sampai salah satu pihak menjadi lebih berat ya, hanya satu pihak aja dia itu yang pokoknya berkontribusi, sementara yang lain itu tidak kontribusi sama sekali. Tidak boleh. Kadang-kala kan kita suka melihat ya, kayak gitu kan. Misalnya nih ada ibu-ibu yang dia itu kerja, nyari duit. Pagi-pagi udah bangun, udah kerja apa. Kemudian mandiin anaknya, nganterin ke sekolah. Kemudian setelah itu jualan, terus beres-beres rumah, nyapu, nyuci, ngepel, dan sebagainya. Nanti anaknya pulang, ngerjain PR sama ibunya. Suaminya ngapain? Duduk-duduk aja. Main game gitu kan, game online, atau misalnya kalau mau minum aja gitu kan, minum kopi, minum harus disuguhin sama istrinya. Itu orang tersebut itu tidak paham dengan prinsip zawaj alias kesaling-salingan, saling berkontribusi,
saling mendukung. Kalau salah satunya sakit, maka yang lain itu harus menjaga. Kalau salah satunya jatuh, berarti yang lain itu harus menopang. Itulah prinsip zawaj. Yang ketiga, tarodin. Ya, tarodin ini artinya ikhlas, ridho dengan kondisi pasangan, baik kekurangan maupun kelebihan. Menerima kekurangan bukan hal yang mudah, tetapi menerima kelebihan jauh lebih sulit. Apalagi kalau kelebihan tersebut berkaitan dengan ekonomi dan sosial. Contoh nih ya, karena masyarakat kita ini patriarkis kan, jadi mengharuskan laki-laki itu lebih wow daripada perempuan, padahal sebenarnya nggak sebegitunya gitu kan. Misalnya ada perempuan yang dia itu penghasilannya ya posisinya lah direktur gitu kan, direktur bank, penghasilannya besar sekali, sementara suaminya kerjanya serabutan. Nah, itu tantangan gitu kan bagi kedua orang tersebut untuk saling menerima, saling ikhlas dan ridho dengan kondisi pasangan masing-masing. Jangan sampai yang satu misalnya ya kadang-kadang kan egoisme gitu kan, yang suaminya ya udahlah egois lah, merasa tidak dihargai, saya selingkuh aja. Oh, tidak bisa, tidak boleh seperti itu. Kita punya ini apa namanya kriteria pasangan, pengen yang gini, pengen yang gitu gitu kan, punya sekali. Tetapi kadangkala yang kita temukan orang tidak sesempurna yang kita bayangkan. Dan di sanalah letak tarodin atau keikhlasan keriduan. Menerima kekurangan dan kelebihan itu yang menjadi salah satu pilar penyangga pernikahan. Begitu. Dan yang keempat adalah muasyarah bil ma'ruf, saling memperlakukan dengan baik. Kalian kalau punya pacar suka jaim kan? Banget, nggak mau kentut di hadapan pasangan, nggak mau menghadapi pasangan dalam kondisi acak-acakan baru bangun tidur masih belekan, masih ada oehan gitu kan, nggak mau. Tetapi ketika sudah menikah biasanya egoisme tersebut itu hilang, egoisme apa, jaim-jaim tersebut itu hilang, begitu. Dan kadangkala itu muncul egonya yang sangat tinggi sekali. Aku kan gini, aku kan gitu, gitu loh. Sehingga ini tidak membuat sehingga kita bersikap semena-mena. Kita ini princess loh ya, kita biasanya diperlakukan baik, kita biasanya dimanjain sama orang tua saya, diberikan apapun yang kita inginkan. Kayak gitu, kamu juga harus melakukan yang demikian. Nah, jangan lupa kita punya ego. Iya, pasangan kita juga punya ego. Kita punya cita-cita, pasangan kita juga punya cita-cita. Dan oleh karena itu sebetulnya prinsip yang kelima yang sangat penting sekali itu musyawarah alias komunikasi. Ngomong. Saya pengennya begini, kamu pengennya begitu, kita bicarakan bersama-sama. Saat ini tidak ada, misalnya saya tidak mau ngomong nih, gitu kan, sukanya pengennya main kode-kode aja, ya bagaimana pasangan kita akan memahami keinginan kita kalau kitanya tidak berbicara, begitu. Oke teman-teman, itu penting ya, ini kelima ini, orang yang tetap menjaga kelima ini, insya Allah pernikahannya kuat sekali, begitu, apapun yang terjadi. Oke. Oh, ini belum ada ininya ya, belum ada titipan-titipan dari saya. Saya tulis dulu pesan saya untuk kalian. Nah, yang pertama, kenalilah pasangan sebelum nikah. Sebaik mungkin. Sedetail-detailnya. Kenalilah, jangan sampai ada hal yang disembunyikan. Makanya teman-teman, dengan cara apapun ya, misalnya kalian mengenal pasangan kalian, mau dengan cara pacaran kek, mau dengan cara ta'aruf kek, silahkan. Yang penting, kenali betul-betul pasangan, jangan ada yang disembunyikan. Begitu pacaran boleh ya? Boleh nggak sih? Ta'aruf boleh? Boleh. Yang penting yang tidak boleh itu adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Kayak gitu. Itu yang tidak boleh. Kenali pasangan sebaik mungkin sebelum pernikahan. Yang kedua, jangan nikah siri. Aduh, sorry. Gak boleh nikah siri. Nikah siri sah secara agama? Iya. Tetapi ini banyak madaratnya.
terutama untuk perempuan. Apalagi kalau punya anak. Nanti kalau ada apa-apa itu agak ribet, tidak perlindungan hukumnya sangat lemah sekali begitu. Kalau ada apa-apa, kalau ada masalah apa-apa. Apa sulitnya sih? Kita mendaftarkan pernikahan ke KUA kayak gitu ya. Itu. Kemudian kalau misalnya ada penipuan dan sebagainya, kan suka ada nih, gitu kan orang yang datang, kemudian mengaku single, ternyata dia itu punya istri banyak. Itu kan salah satu jenis penipuan. Kalau kita nikah siri, kita tidak dapat menggugat apapun. Tapi kalau kita nikah di KUA yang tercatat begitu ya, kita bisa mendapatkan perlindungan hukum. Kemudian bicarakan segala sesuatu sebelum pernikahan. Mau punya anak atau enggak? Bicarakan sebelum pernikahan. Mau punya anak berapa? Bicarakan sebelum pernikahan. Karena ada kan orang yang tidak mau punya anak, ada. Jangan sampai nanti ketika udah nikah, yang satu mau punya anak, yang satu tidak mau punya anak. Jangan sampai begitu. Bicarakan. Kalau misalnya nggak punya anak, apa yang harus dilakukan? Bicarakan sebelum pernikahan. Apakah akan bayi tabung? Apakah akan adopsi? Ataukah misalnya poligami atau bercerai? Bicarakan itu. Makanya saya merekomendasikan untuk membuat perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah ini bukan persiapan perceraian ya, bukan. Bukan juga nikah mut'ah, bukan. Perjanjian pranikah ini dibuat sebagai rambu-rambu saat kita menjalankan pernikahan. Karena kadangkala setelah menikah itu kita lupa. Kalau dulu zaman pacaran, kita suka berbaik-baik hati, tapi ketika udah nikah, ya sudahlah lewat-lewat aja, gitu. Jangan sampai seperti itu. Buat perjanjian pranikah, isinya apapun, silahkan terserah kalian. Bagusnya perjanjian pranikah ini dinotariskan, tetapi kalau tidak bisa, cukup ditandatangani, dimaterai saja, ada saksinya. Begitu. Bicarakan ini dengan pasangan kalian. Isinya terserah, mau pembagian harta kek, mau apa kek, silahkan. Perjanjian pranikah ini penting sekali dan ini sudah diundang-undangkan sejak tahun 79. Cuman ya kurang populer di kalangan masyarakat kita gitu ya, karena edukasinya kurang. Ada banyak cerita yang mengatakan betapa bermanfaatnya perjanjian pranikah ini. Salah satunya adalah ada seorang perempuan yang dia itu menikahi seorang bisnismen. Laki-laki berbisnis. Nah, kemudian suatu hari suaminya tersebut itu meninggal. Dan ternyata si istrinya dapat perlimpahan hutang yang sangat besar sekali dari suaminya. Kayak gitu kan. Nah, tetapi si istrinya tersebut itu bisa terbebas dari hutang. Hutang yang tidak dia ketahui ya. Dia bisa terbebas dari hutang karena adanya perjanjian pranikah yang salah satunya mengatakan bahwa harta bersama adalah harta yang yang dimiliki dari hasil pernikahan dan digunakan bersama. Hutang bersama juga demikian. Yang diketahui bersama, ketua istri, diketahui istri dan suami, dan juga digunakan untuk kepentingan rumah tangga. Nah, sementara hutang si suaminya tersebut, istrinya tidak tahu, dan itu adalah hutang perusahaan. Sehingga istrinya menjadi bebas dari hutang. Begitu. Ada hal-hal yang lain banyak sekali. Termasuk misalnya, kalau kita tidak mau poligami, sebutkan aja di perjanjian pernikah. Tidak boleh poligami, tidak boleh selingkuh. Selingkuh ini bisa selingkuh fisik, gitu kan, selingkuh perasaan, selingkuh keuangan, itu kan tidak boleh. Tentang hak-hak reproduksi dan sebagainya itu bisa dibuat di perjanjian pranikah. Kemudian pesan saya yang lain, perlakukan pasangan dengan baik. Apapun yang terjadi. Tetapi maksudnya apapun yang terjadi itu tuh selama dalam proses kebaikan. Dalam kondisi kebaikan, perlakukan pasangan dengan baik. Jangan sampai misalnya pasangan kita, dia kerja dari pagi sampai pagi lagi, kitanya tugasnya menghambur-hamburkan duit. Ngurus anak nggak mau, ngerjain pekerjaan rumah nggak mau. Jangan sampai seperti itu. Terus misalnya ada kan ya gitu kan perempuannya TKW kerja, anaknya diasuh sama suaminya, uang hasil kerja istrinya itu dipakai selingkuh kayak gitu. Itu tidak boleh seperti itu.
Kemudian apa lagi ya? Oh, satu lagi. Nikahlah saat butuh dan ingin. Saat kita betul-betul butuh dengan pernikahan dan kita menginginkan. Jangan kita nikah karena tuntutan orang lain. Kita nikah karena teman-teman kita udah pada nikah nih, nikahlah. Jangan. Atau misalnya karena tuntutan sosial, padahal kitanya sendiri tidak ingin menikah. Jangan. Oleh karena itu sebenarnya nikah itu, tidak nikah boleh nggak sih teman-teman? Nggak nikah? Boleh nggak? Ada orang yang memutuskan dirinya untuk selibat, nggak nikah. Boleh nggak? Boleh. Sama ortu nggak boleh. Iya, kalau kita melihat ke hukum pernikahan, boleh. Nggak nikah tuh boleh banget. Selama kitanya bisa menjaga diri kita sendiri. Dan barangkali dengan memutuskan tidak menikah, bisa jadi itu adalah keputusan terbaik untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Dibandingkan saat menikah, kita menzolimi diri kita sendiri dan mendolimi orang lain. Jadi, nah, mulai sekarang, stop ya untuk basa-basi. Kapan nikah? Stop. Itu perasaan yang menyakitkan, itu perasaan yang pertanyaan yang mungkin akan melukai orang lain begitu. Kalau ada orang yang memutuskan untuk tidak menikah, kita hargai. Bisa jadi itu adalah keputusan terbaik untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang lain. Bagaimana kalau orang tua kita menyuruh, sementara kitanya tidak butuh, komunikasikan. Komunikasikan dengan baik begitu. Jangan kita ego sendiri, terus orang tua juga ego sendiri. Bagaimana kalau suami kita suami untuk tidak poligami, meminta suami untuk tidak poligami? Boleh. Boleh banget. Bicarakan, makanya itu sejak awal sebelum pernikahan. Saya menjunjung pernikahan yang monogami gitu ya. Bicarakan itu. Dan saat itu misalnya kalau seandainya itu sudah di perjanjian pernikahan, kemudian kemudian salah satu pihaknya melanggar, itu bisa digugat kayak gitu, bisa dengan perceraian atau pembatalan pernikahan. Saya baru tahu pernikahan itu boleh dibatalkan dalam beberapa konteks. Termasuk misalnya ada anak yang nikahnya tanpa restu orang tua, itu bisa orang tua menggugat untuk pembatalan pernikahan. Atau misalnya pasangan kita poligami gitu ya, ngakunya single tapi ternyata punya istri, atau si istri kita itu tuh masih status suami orang, istri kita statusnya istri orang, itu boleh penggugatan pembatalan pernikahan kayak gitu. Itu boleh. Begitu. Dan misalnya kalau ada suaminya tidak dapat memberikan nafkah biologis terhadap istrinya sehingga istrinya tersebut masih virgin, itu boleh mengajukan pembatalan pernikahan, bukan perceraian. Kayak gitu, saya juga baru tahu tentang hal ini. Dan kalau poligami sendiri sebetulnya hukumnya boleh nggak sih dalam Islam? Boleh, tetapi tidak diwajibkan. Sunnah juga enggak deh kayaknya ya. Sunnah juga enggak, boleh tetapi tidak diwajibkan. Boleh itu dalam beberapa hal. Contohnya misalnya saat seseorang memang hiperseks, dia butuh, sementara istrinya sendiri tidak hiper, kan repot ya. Begitu. Atau misalnya dalam kondisi-kondisi yang lain. Dan tentu saja saat seseorang meminta poligami, itu harus atas seizin istri sah. Kalau tidak atas izinnya, itu tidak boleh. Coba teman-teman lihat di surat An-Nisa tersebut ya. Coba suratnya An-Nisa ayat berapa sih ya? Ayat 3 apa ya? An-Nisa ayat 3. Apa ayat berapa ya? Nah, bukan. Ayat 4. No. Ayat berapa sih? Oh iya, nih betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i matsna wa thulatsa wa ruba'. Nah, ini tuh sebetulnya ayat ini tuh turun berkaitan dengan kalau katanya seorang laki-laki nih ngasuh anak yatim, gitu ya.
ngasuh anak yatim, terus anak yatim tersebut itu memiliki warisan yang cukup besar. Nah, si orang tersebut itu ingin menikahi anak tersebut. Nah, tapi di ayat sebelumnya boleh, tetapi hartanya tersebut itu harus dijaga. Jangan sampai kita menikahi anak tersebut itu hanya untuk mengambil hartanya. Nah, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Kalau seandainya kalian itu tidak dapat berlaku adil terhadap harta anak yatim yang dimiliki tersebut, maka nikahilah yang selain anak yatim ya. Bisa 2, bisa 3, ataupun bisa 4. Kayak gitu. Wa in khiftum alla ta'dilu. Nah, tapi syaratnya harus adil. Adil di sini adil dalam perasaan, adil juga dalam perilaku, adil juga dalam perbuatan, adil dalam pemberian hak-hak, kayak gitu kan. Nah, tapi kalau seandainya tidak bisa bersifat adil, fawahidatan. Maka nikahi satu aja. Kayak gitu. Jadi sebetulnya ya saat orang yang berpendapat bahwa yuk kita poligami untuk mencari surga, nah sementara salah satu pihaknya merasa terzolimi ya istrinya atau apanya atau bahkan tidak izin sama sekali, sebetulnya itu sangat tidak syar'i begitu. Oke teman-teman, ada yang mau dibahas, ditanyakan? Silakan boleh raise hand atau di kolom chat aja dulu. Silakan. Silakan, ada yang mau bertanya? Sorry. Bentar. Ini masih ini ya. Oke, ini Mas, ini dulu. Mas Diva, silakan Mas Diva. Mas Diva kelas apa? Kelas A, Bu. Kelas A, oke. Mau nanya, Bu, kan akhir-akhir ini ada yang viral gitu, Bu, ya, pernikahan massal di suatu pesantren yang pengantinnya itu hanya tahu pasangannya setelah akad. Itu menurut pandangan Ibu bagaimana ya, Bu? Apakah sudah sesuai ajaran agama atau gimana, Bu? Terima kasih, Bu. Oke. Nikah yang nggak tahu ya, yang nggak tahu pasangannya. Oke, yang lain dulu kita collect dulu pertanyaannya. Siapa lagi mau bertanya? Secara langsung? Mbak Preti? Jika ayah dari mempelai perempuan sudah meninggal, yang berhak menjadi wali itu kakak kandung atau saudara laki-laki dari ayah. Oke, tentang wali ya, saya copy dulu. Mbak Preti Elvina. Oke, terus ini ada yang raise hand lagi, mana tadi? Oh, siapa tadi yang raise hand? Tadi udah ada yang raise hand. Saya, Bu. Ya, silakan, Mas Naufal. Izin bertanya, Mas Naufal kelas apa? kelas A. Kalau Mbak Preti kelas apa? Oh, kelas B, oke. Silakan, Mas Naufal. Tadi kan disebutkan bahwa hukum nikah itu ada yang haram. Nah, jika apabila ada suatu pasangan gitu kan, Bu. Nah, itu si lelakinya itu katakanlah bukan laki sih, salah satu pasangannya itu mempunyai niat tersembunyi gitu dalam menikahi pasangannya gitu. Nah, itu nanti kan hukumnya nikah itu kan haram. Itu tuh nikahnya masih sah apa nggak sah ya, Bu, untuk nikahnya? Oke. Oke. Ada lagi yang mau bertanya langsung? Di kolom chat, Mbak Febi kelas apa, Mbak? Kelas B.
Febi Ayu. Sebentar ya, saya tulis dulu. Oke, kita jawab dulu ya 4 pertanyaan. Bagaimana nih pandangannya tentang nikah yang nggak tahu siapa pasangannya? Nah, teman-teman, kayak gini. Pernikahan itu kan berat ya, berat kayak gitu. Dan itu sifatnya kalau bisa seumur hidup sekali aja kayak gitu. Dan tentu saja dalam pernikahan itu kan kita yang tadi 5 pilar itu loh, salah satunya itu adalah antarodin, tarodin, saling ikhlas, saling ridho. Kita bisa menerima kekurangan dan kelebihan pasangan. Kalau secara agama sah, jelas sah pernikahan yang saat kita tidak mengenal siapa pasangan kita. Tetapi pasti akan sangat berat sekali. Akan sangat berat dan mungkin pilar tarodin itu akan susah dicapai. Kayak gitu. Kalau seandainya 5 pilar tersebut tidak bisa dicapai, bagaimana kita itu bisa sakinah, mawadah, dan rohmah. Contohnya, saya itu gini ya, kita kan punya karakteristik nih, punya kriteria kan, pasangan pengen kayak gini, beda-beda kan setiap orang. Dan setiap orang itu punya prioritasnya masing-masing. Contohnya saya. Nah, bagi saya, suami saya itu nggak apa-apa, nggak pintar-pintar agama banget, yang penting sholat. Kayak gitu kan. Kayak gitu. Tapi bagi yang lain, harus lebih mengetahui agama nih dibandingkan dengan saya. Itu menjadi hal yang lain. Kayak gitu loh. Nah, itu menjadi yang sangat penting banget. Bagaimana misalnya kalau yang saya itu posisinya saya membutuhkan suami saya itu lebih pinter banget agamanya dibandingkan saya. Tapi ternyata pas begitu hasil menikah, ternyata dia nggak tahu apa-apa. Kecewa kan? Kecewa. Bagaimana kita bisa menikmati pernikahan? Bagaimana kita bisa berjalan bersama kalau seandainya kita tidak mengenal pasangan kita dan kita tidak bisa menerima kekurangan dan kelebihan pasangan. Atau contohnya, saya ini misalnya ya seorang perempuan yang berjiwa bebas, saya ingin sekolah kayak gitu kan, saya ingin mengejar karir dan sebagainya. Kemudian saya dijodohkan lah contohnya ya, dengan pasangan yang dia itu pemikirannya kolot, yang berpikir bahwa perempuan itu tidak boleh kerja, perempuan itu tidak boleh berpendidikan tinggi, hingga akhirnya di dalam pernikahan tersebut akhirnya ya hanya ada pertengkaran gitu kan. Nah, apakah tujuan pernikahan tersebut itu tercapai? Tentu saja tidak. Jadi bagi saya itu bukan cara yang baik untuk pernikahan. Jangankan pernikahan massal yang nggak tahu siapa pasangannya, perjodohan pun saya pikir perjodohan boleh sih, tapi kalau pemaksaan dari perjodohan tidak boleh. Kayak gitu loh. Memang ada hak ijbari ya. Hak ijbari itu hak wali kita menikahkan kita kayak gitu ya kepada siapapun. Itu kalau menurut ulama fikih klasik boleh, tapi oleh ulama kontemporer itu ditolak. Kayak gitu loh, ditolak karena akan memunculkan banyak sekali madaratnya. Kayak gitu, ditolak. Jadi misalnya orang tua atau saudara ingin menjodohkan kita, boleh, tapi itu sifatnya hanya saran saja. Nah, yang memutuskan akan menikah atau tidak itu adalah pasangannya itu masing-masing, karena kan mereka yang akan menjalani pernikahan, bukan orang tua. Kalau siap, kalau deal dengan pas kondisi penghasilan kita, oke, lanjut. Kalau enggak, lebih baik lewat aja. Makanya teman-teman, kalau saran dari saya ya, saat kita ingin menikah, pikirkan dulu rumah tangga seperti apa yang kita inginkan, baru cari pasangannya, baru cari orangnya. Jangan kita memikirkan dulu orangnya, baru memikirkan rumah tangganya mau kayak gini. Enggak. Pikirkan dulu rumah tangganya mau seperti apa. Contohnya, saya rumah tangganya pengen yang punya anak banyak, contohnya ya. Atau misalnya saya rumah tangganya itu pengen yang memperbolehkan kerja, memperbolehkan saya tetap bisa berprestasi dalam bidang olahraga atau dalam bidang apa gitu. Yang seperti itu, bangun dulu pemikiran seperti itu. Baru kemudian cari siapa orangnya yang kira-kira sesuai dengan ekspektasi kita, yang bisa memenuhi cita-cita kita. Nah, kalau misalnya kita ketemu nih seseorang, tapi ternyata tidak cocok, tidak sesuai, maka lewat aja. Ganti yang lain. Dari kriteria-kriteria yang kita inginkan, kita bisa pilih mana yang betul-betul kriteria itu tuh urgent banget bagi kita, penting banget bagi kita. Dan mana kriteria itu yang
bisa sampingan, bisa tambahan aja, kayak gitu. Misalnya, saya ini berharap bahwa suami saya itu tinggal bersama, kayak gitu. Tinggal bersama alias tidak LDR. Nah, berarti saat misalnya ada orang kayak gitu ya, yang dekat kehidupan saya, tetapi kira-kiranya nanti bakal LDR, oh ya berarti lewat. Kita ganti yang dengan yang tidak LDR, kayak gitu. Ya, teman-teman. Kemudian menurut pertanyaan dari Mas Noval, bagaimana kalau misalnya seseorang niat menikahi orang lain dengan niat tersembunyi ya, dengan kezaliman tersebut yang hukumnya haram tadi, apakah sah? Sah. Nikah tersebut selama memenuhi syarat dan rukun itu sah. Tetapi itu ada hukumnya haram gitu karena ada sifatnya yang menzolimi. Kayak gitu. Ada kezaliman di sana. Tapi kalau sah atau tidaknya sah, sah saja. Sah-sah saja. Kayak gitu. Gitu ya Mas ya? Oke, kemudian Mbak Preti ini, jika ayah dari mempelai perempuan sudah meninggal, nah apakah yang berhak menjadi wali itu kakak kandung atau saudara laki-laki dari ayah? Nah teman-teman, jadi gini, kita harus paham dulu maksud dari wali itu apa. Wali itu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap kita, orang yang mengurusi kita, sama kayak wali murid lah kayak gitu. Pokoknya yang bertanggung jawab banget, yang ngurusin kita, yang mendidik kita, yang mengizinkan kita untuk menikah. Kayak gitu, itu yang disebut sebagai wali. Nah, jadi siapa kira-kira orang yang berhak menjadi wali adalah orang yang memenuhi kriteria tersebut. Kalau misalnya ternyata paman kita itu betul-betul sangat tanggung jawab terhadap kehidupan kita setelah ayah kita meninggal, oke, dia jadi wali. Tapi kalau ternyata pamannya itu atau Pak D-nya ya, itu tidak bertanggung jawab kayak gitu kan, dan malah yang paling bertanggung jawab itu adalah saudara kita, nah berarti saudara kita yang menjadi wali. Kadang-kadang di masyarakat kita itu ada suka salah kaprah tentang wali. Misalnya gini, seorang bapak-bapak nih punya anak gitu ya, anaknya masih kecil, tapi tiba-tiba ditinggalin kayak gitu, nggak dikasih nafkah, nggak dididik juga. Pokoknya sama sekali tidak berkontribusi bagi perkembangan anaknya tersebut. Tahu-taunya pas begitu mau nikah, si anak tersebut tuh nyari-nyari bapaknya supaya jadi wali. Terpenuhi nggak sih makna wali tadi itu? Enggak, teman-teman. Bapaknya itu kan dia tidak ngurus sama sekali. Bagaimana dia bisa jadi wali? Yang wali itu tuh adalah orang yang betul-betul bertanggung jawab terhadap diri kita. Gitu. Jadi dalam konteks kayak gitu, kalau menurut saya lebih baik cari yang paling dekat ya dengan kita, dengan yang memang betul-betul bisa bertanggung jawab terhadap kehidupan kita. Kalau misalnya tidak ada, kita ambil wali hakim dari KUA kayak gitu. Jadi jangan memaksakan nyari bapak yang memang tidak pernah mengurus diri kita kayak gitu. Meskipun bapaknya masih hidup, tapi kan nggak ngurus. Yang terus kemudian Mbak Feby, apa hukumnya nikah beda agama? Nah, nikah beda agama di sini ulama berbeda-pendapat ya. Ada yang menyatakan boleh dan ada yang menyatakan tidak boleh. Saya share screen dulu ya. Biar gampang coret-coretnya. Dalam Islam, nikah dengan ahlul kitab itu boleh. Nikah dengan ahlul kitab itu boleh. Siapa itu ahlul kitab? Ahlul kitab adalah umat yang hidup dan percaya dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Jadi misalnya ada umat nih yang hidup dengan Zabur gitu kan, yang hidup dengan Injil, kemudian dia menjalankan perintah Injil, kemudian misalnya ada orang yang itu hidup dan menjalankan perintah Taurat kayak gitu kan, itu disebut sebagai ahlul kitab. Dan Muslim boleh menikah dengan ahlul kitab. Memang yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah laki-lakinya Muslim, perempuannya ahlul kitab gitu. Tapi sebetulnya pada akhirnya boleh-boleh aja, perempuan pun kebalikannya gitu ya. Perempuan yang Muslim, laki-lakinya ahlul kitab itu boleh. Nah, tapi permasalahannya, adakah ahlul kitab atau tidak?
itu di sana. Apakah alul kitab masih ada atau tidak? Di sini ulama berbeda pendapat juga. Ada yang mengatakan ada. Artinya Yahudi, Kristen. Nah, mereka kan beriman kepada Injil nih, hidup dengan Injil kan. Yahudi mereka beriman kepada Taurat dan mereka juga hidup dengan Taurat. Itu boleh. Kalau bagi ulama yang mengatakan Yahudi dan Kristen itu termasuk ahlul kitab, berarti nikah dengan agama tersebut boleh. Tapi kalau dengan agama yang selain ahlul kitab ya, selain yang memiliki kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, contohnya dengan Buddha, dengan Hindu itu tidak boleh. Karena bukan ahlul kitab. Nah, tapi ada ulama juga yang mengatakan tidak ada. Ahlul kitab itu sekarang udah nggak ada. Karena ahlul kitab itu selesai pada masa zaman Rasul. Kayak gitu loh. Kristen, Yahudi yang ada sekarang itu sudah tidak sama dengan Kristen dan Yahudi yang zaman dulu. Nah, bagi ulama yang berpendapat demikian, pernikahan beda agama tidak boleh. Gitu. Jadi ada yang mengatakan boleh, bagi yang mengatakan Yahudi, Kristen itu, Kristen kan banyak ya, banyak, ada ya, Protestan, ada Katolik, ada Anglikan dan sebagainya. Itu boleh menikah dengan itu karena mereka adalah ahlul kitab. Tetapi ada yang mengatakan tidak boleh. Dan tidak boleh alasannya adalah orang-orang tersebut itu bukan ahlul kitab lagi, kayak gitu loh. Nah, di sini ulama itu pendapatnya, dan mana pendapat yang paling benar, dua-duanya ada alasannya. Silahkan teman-teman bisa pilih yang mana aja. Ya, kayak gitu. Gitu ya, pendapatnya ada dua. Terus tadi apa sih pertanyaannya? Bentar. Nah, misalnya berhubungan seksual dengan pernikahan tersebut, apakah dikatakan zina atau tidak? Jadi kalau misalnya kita berpendapat bahwa pernikahan dengan ahlul kitab itu, misalnya dengan ahlul kitab ya, dan kita berpendapat itu boleh, nah berarti pernikahannya sah dan itu halal. Tetapi kalau misalnya kita menikahnya dengan selain yang ahlul kitab, maka itu dikategorikan pernikahannya haram. Begitu, haram dan tidak sah. Begitu ya teman-teman ya. Oke, terus ada lagi pertanyaan nggak tadi? Kayaknya ada. Mbak Vina ke kelas apa? Kelas B. B, sebentar, oke. Dalam pernikahan hanya satu belah pihak saja yang bahagia dan ternyata dalam pernikahan tersebut itu memberi kemadaratan. Bagaimana itu? Nah, di sini tentu saja tujuan pernikahan itu tidak tercapai. Ya teman-teman ya, tidak tercapai di sini. Dan tentu saja itu bukan pernikahan yang baik. Gitu, bukan pernikahan yang baik. Bagaimana dalam konteks seperti itu? Apakah perceraian diperbolehkan? Nah, perceraian ini memang hal yang paling dibenci dalam agama. Kenapa? Karena dengan adanya perceraian yang akan bermusuhan bukan hanya suami dan istrinya aja, tetapi keluarganya pun akan bermusuhan. Nah, tetapi teman-teman, yang namanya perceraian itu bisa jadi solusi juga, solusi untuk menghentikan kemadaratan. Contohnya, ada suami lah ya atau istri yang dia itu kasar, suka KDRT. KDRT itu kan bukan cuma fisik ya, tapi ada verbal, ada juga seksual kayak gitu ya. Nah, dia kasar sekali, dia suka KDRT, berarti kan pihak yang lain dia merasa terdolimi toh. Nah, bisa jadi itu perceraian itu adalah sebuah solusi untuk mengakhiri kezoliman tersebut dan itu diperbolehkan. Teman-teman ya. Jadi boleh-boleh saja sebenarnya bercerai asal dengan alasan yang dibenarkan. Yang tidak boleh itu ya karena kita misalnya ya tergoda dengan orang lain gitu kan, alias kitanya tidak bisa menjaga diri kita sendirilah, tidak bisa hifdzul furuj dan godul basor gitu, itu yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau dalam alasan-alasan lain misalnya menghentikan kedoliman itu diperbolehkan kalau dalam posisi seperti itu. Ya, jadi menurut saya ya kalau pernikahan udah tidak bahagia apa sih yang mau dipertahankan? Gitu ya kan, kadang-kadang orang tua suka kayak gini ya.
saya tersiksa nggak apa-apa deh gitu kan demi anak. Nah, padahal sebetulnya anak yang hidup di keluarga yang tidak bahagia tidak akan tumbuh dengan baik juga. Kayak gitu. Dia tidak akan mendapatkan figur ayah atau ibu yang baik sehingga kondisi mentalitasnya, psikologisnya itu menjadi terganggu. Kayak gitu. Itu tidak juga gitu loh. Jadi alasan saya bertahan pernikahan untuk anak saya sementara mereka ya orang tuanya bertengkar di hadapan anak itu bukan alasan yang bijak sebenarnya. Kemudian Mas apa Mbak ini Rahman Naufal Zaki? Mbak, Bu. Mbak kelas apa? Kelas A, Bu. Kelas A. Rahma. Apa sih tanda-tandanya kalau dia itu jodoh kita ya gitu ya. Nah, teman-teman saya mau bertanya sendiri, jodoh itu ditentukan banget nggak sih orangnya oleh Allah? Siapa nih jodohnya siapa gitu kan orangnya ditentuin banget nggak sama Allah? Atau itu usaha? Ada yang berpendapat? Misalnya nih, siapa nih? Dan masuk mak jodohnya adalah Mbak Nisa. Apakah itu sudah ditentukan oleh Allah? Atau kita bisa milih di dunia ini? Ada yang mau berpendapat? Oke, nah kalau dalam pandangan saya teman-teman ya, memang di usia 4 bulan kehamilan, ya kita usia 4 bulan nih di dalam kandungan, itu memang sudah ditentukan oleh Allah. Rezekinya, gitu kan, hidup dan matinya ditentukan. Tapi teman-teman, dari yang pasti banget itu yang ditentukan itu adalah waktu kematian. Selebihnya, Allah itu tidak menentukan si A akan kaya, si B akan miskin, enggak. Tetapi penentuan itu tuh lebih kayak gini loh. Saya share screen lagi. Kalau di sini tuh ada ini nggak sih? Ada whiteboard nggak sih? Enggak ya. Oh ada nih. Tapi bener nggak? Teman-teman bisa akses whiteboardnya nggak itu? Harus install dulu. Ya udah deh. Gimana ini nutupnya? Oh, sorry. Nah. Misalnya anggap saja kita itu di titik A ya. Kemudian kita hidup dan kita akan berakhir di titik B. Anggap saja titik A ini adalah kelahiran dan di titik B ini adalah waktu kematian kita. Waktu kematian inilah yang memang sudah dipastikan banget sama Allah. Nah, sementara di sini Allah sudah menentukan ya rezeki, jodoh dan sebagainya. Di sini banyak. Jadi sikapnya ini lingkup di sini gitu kan. Misalnya di sini ada rumah, terus di sini ada cewek cantik, gitu kan. Di sini ada kecerdasan, di sini ada apa? Ada gelar gitu kan. Ada di sini ada sawah yang luas sekali gitu dan sebagainya. Nah, teman-teman. Jadi pokoknya yang telah Allah tentukan itu adalah waktu kelahiran dan waktu kematian. Nah, sementara rumah, cewek cantik, kecerdasan, gelar dan sebagainya itu adalah usaha kita kayak gitu loh. Dalam lingkup itulah kita bisa berusaha karena Allah telah memberikan modal kepada kita. Modalnya berupa apa? Berupa akal, berupa emosi atau nafsu kayak gitu ya dan juga berupa fitrah. Kalau misalnya kita ingin rumah yang mewah berarti kita harus usaha. Dan di sana kalau misalnya Allah
memberikan izin, ya Allah akan memberikan izin. Misalnya kita ketemu nih beberapa perempuan dalam kehidupan kita yang cantik. Nah, yang mana yang akan kita pilih? Allah itu kita yang berusaha dan Allah itu hanya mengizinkan. Jadi sebenarnya kalau dalam pandangan saya bukan berarti si A, si B, si C-nya yang ditentukan, bukan. Tapi itu adalah usaha kita. Dan bagaimana ciri-cirinya kalau dia itu jodoh kita? Satu, dia itu sesuai dengan karakteristik yang kita inginkan. Yang kedua, dia sesuai dengan yang kita butuhkan. Ya, sesuai dengan yang kita butuhkan. Butuh loh ya, butuh. Yang ketiga, kehidupan kita menjadi mudah. Petunjuk-petunjuknya, jalan-jalan untuk pernikahan, jalan saat menjalani pernikahan, itu mudah. Itu jodoh namanya. Begitu. Dan mendapatkan dukungan. Saat kita mendapatkan dukungan yang penuh ya dari sahabat kita, dari keluarga kita akan mendapatkan keberkahan. Keberkahan itu adalah kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Nah, itu adalah tanda-tanda kalau seseorang itu adalah jodoh kita. Bagaimana kita untuk menentukan jodoh kita? Gitu kan. Satu, kita bisa melihat menyesuaikan karakteristik apa kriteria yang kita inginkan. Yang kedua, kita bisa berdiskusi dengan orang tua gitu kan, dengan orang-orang yang kita percayai lah ya, bukan hanya orang tua, bisa jadi guru, bisa jadi tenaga profesional. Dan yang ketiga, kita juga jangan lupa sholat istikharah gitu, karena kan pada hakikatnya kita nggak tahu nih apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, Allah kan Maha tahu, maka kita harus sholat istikharah, minta ditunjukkan. Jawaban dari istikharah itu bisa berupa mimpi, bisa berupa keyakinan hati, bisa juga pendapat-pendapat dari orang lain. Itu sih yang bisa saya bagikan ya teman-teman, kalau dia itu tandanya jodoh kita atau bukan. Pasti akan mudah jalannya. Kalau jodoh itu tuh mudah banget. Kayak gitu loh. Tidak, kan kadang-kadang kita misalnya dalam sebuah hubungan ya, ada yang susah banget gitu loh. Susah gini, susah gitu, susah. Nah, itu mungkin bukan jodoh kita. Karena kalau yang namanya jodoh itu akan sangat mudah dalam menjalaninya dan akan membawa keberkahan, membawa kebaikan-kebaikan dalam hidup. Begitu. Pertanyaannya lagi, apa lagi nih? Vina Helmi, Mbak Vina, kelas apa? Kelas B, Bu. Kelas B, oke. Bagaimana kalau hukumnya seseorang wanita yang menikah saat dia hamil? Memang kalau ulama klasik itu mengharamkan ya, tidak boleh. Jadi tunggu sampai lahiran dulu, kayak gitu loh, baru dia itu menikah. Nah, tapi dalam kompilasi hukum Islam yang ada di Indonesia, itu tuh justru wanita yang hamil di luar nikah karena berzina itu harus dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya. Jadi nggak apa-apa nikah ketika hamil juga. Gitu, yang jelas, yang pasti memang nikahnya itu dengan orang yang menghamilinya. Gitu kalau dalam hukum Islam Indonesia. Begitu, ini juga hasil ijtihadnya para ulama. Kalau zaman dulu kan susah ya untuk menentukan siapa bapaknya yang sebenarnya. Kalau sekarang kan relatif lebih mudah. Bahkan misalnya dengan tes DNA juga bisa ditemukan. Kalau dulu anak yang lahir dari luar pernikahan hanya punya nasab ke ibunya, kayak gitu ya. Nah, ini bukan berarti si bapaknya itu bisa bebas-bebas tanpa ada kewajiban ngurus gitu, bukan. Tapi justru larangan tersebut itu lebih ke larangan untuk berzina. Nah, tapi bagaimana sekarang? Kalau memang bisa dibuktikan secara medis gitu ya, ternyata anaknya ini adalah anaknya si A, anaknya si B. Nah, maka si cowok tersebut itu wajib memberikan nafkah dan wajib bertanggung jawab terhadap anaknya. Begitu. Terus mana lagi pertanyaannya? Cek, bentar. Ini siapa ini? Mbak Vina ke ini. Kalau salah satu pihaknya ngancam bunuh diri jika bercerai. Kalau seperti ini sudah tidak sehat. Berarti yang tadi ya, yang apa? Kalau misalnya salah satu pihaknya itu terdolimi, tidak bahagia, kemudian pihak yang lain juga ngancam bunuh diri jika akan bercerai, ini sudah tidak sehat.
Kalau seperti ini, kalau udah ancam-ancaman untuk bunuh diri atau misalnya pacaran aja ya, pacaran kalian punya pacar tapi pacarnya suka kasar, tapi kalau begitu mau diputusin dia ngancam mau bunuh diri aja, mau apa, akhiri, itu toksik, itu hubungan yang toksik dan itu manipulatif, itu tidak sehat. Kalaupun dilanjutkan itu tidak akan membahagiakan. Yang ada kitanya menjadi tersakiti, semakin tersakiti. Saat tersakiti terus itu tujuan pernikahan tidak tercapai. Bagaimana kalau semacam ini? Nah, ini berarti membutuhkan pertolongan profesional, khususnya bagi pasangan kita yang yang toksik itu gitu kan, karena dia memang sudah mengancam bunuh diri dan sebagainya, berarti ada something wrong dengan psikologisnya, kayak gitu. Ini harus segera dibicarakan dengan keluarganya, begitu. Karena kita juga tidak mungkin dan kita juga membutuhkan keamanan, jaminan keamanan. Nah, saat seperti ini sekarang banyak LBH sih ya, yang ada yang gratis, itu ada yang berbayar, yang kalau kita misalnya mendapatkan, kan itu salah satu jenis kekerasan juga kan, kekerasan, ancaman kayak gitu, itu kekerasan juga. Nah, kalau seperti ini kita bisa mendapatkan perlindungan hukum. Oke, masih ada yang mau bertanya? Permisi Bu, izin Ya, menanggapi silakan. yang tadi masalah tentang seorang wanita yang menikah ketika hamil. Setahu saya pernah mendengar ketika wanita hamil, apalagi anaknya perempuan itu tidak boleh untuk dinikahi gitu kan Bu. Sedangkan ketika anaknya yang hamil itu anaknya diketahui jenis kelaminnya laki-laki, itu diperbolehkan. Itu bagaimana nih Bu? Saya juga masih bingung gitu lah. Terima kasih Bu, mohon pencerahannya. Oh gitu. Ya, sepengetahuan saya tidak. Oh gini maksudnya apakah si perempuan tersebut ngandung laki-laki apa perempuan gitu? Iya Bu, benar. Oh iya, kalau sepengetahuan saya kan yang melarang itu tuh di ulama klasik ya, itu tidak ada ketentuan apakah bayi yang dikandung itu laki-laki atau perempuan. Kalau ulama klasik tidak boleh nikah ketika hamil, jadi nunggu dulu sampai lahir. Nah gitu maksudnya apa? Maksudnya supaya nanti ketika menikah dengan laki-laki yang baru nih, jelas nasab anaknya itu ke siapa, kayak gitu loh. Apakah itu akan dianggap sebagai anak dari suami yang baru atau memang laki-laki yang lain, biar jelas di sananya. Kalau itu tujuannya di ulama klasik mengapa tidak bolehkan. Nah, kalau ulama yang kontemporer selama selama laki-laki itu jelas yang mana gitu kan yang menghamilinya, itu diperbolehkan menikah dan wajib sebetulnya menikah dengan orang tersebut tanpa memandang jenis kelamin yang dikandung, apakah itu laki-laki atau perempuan. Nah mungkin bagi orang yang berpendapat demikian itu tujuannya adalah dengan nasab kayak gitu loh, dengan nasabnya, karena kan misalnya nanti kalau bayi yang lahir adalah perempuan, nah berarti apakah si bapaknya itu tuh harus ngewaliin ketika nikah atau pakai wali hakim? Itu kan anak yang lahir di luar pernikahan kan kalau nikah pakainya harusnya wali hakim. Kayak gitu, bukan ayah angkatnya, bukan. Kayak gitu. Itu kesana sih, tapi sepengetahuan saya tidak ada ketentuan apakah yang dikandung itu laki-laki atau perempuannya, enggak. Jadi lebih ke hanya di dua itu aja, ulama kontemporer atau ulama klasik itu doang. Mbak, ada lagi yang mau dibahas? Cukup? Cukup. Nah, kalau cukup, ya cukup. Jangan lupa di Eldiru ada kuis. Silahkan dikerjakan dulu kuisnya ya, 5 menit doang ya sebelum kuliahnya selesai. Sebentar. Dicek dulu. Ada kuisnya? Ada passwordnya? Ada. Ya, passwordnya.